Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah, teman-teman, mumpung aku lagi jam istirahat di ruangan ini, biasanya aku bikin video. Hari ini aku mau membahas pertanyaan dari teman-teman. Ada beberapa yang DM. Jadi mungkin kalau sekarang kalau ada teman-teman yang nanya, aku bahasnya lewat video lagi ya, biar aku ada kerjaan atau biar aku bisa menyapa teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nanya apa gimana aku bisa tahu aku terkena adenomyosis dan endometriosis. Sebenarnya perjalanannya panjang banget, tapi insya Allah coba aku ringkas. Jadi teman-teman, aku itu mengalami gangguan menstruasi itu sejak pertama kali aku mendapatkan menstruasi atau menarche. Menarche adalah pertama kali terjadinya menstruasi pada seorang wanita. Jadi aku itu menstruasi kelas 1 SMP usia 13 tahun. Waktu itu memang aku sudah mengalami gangguannya di sini tuh banyak banget haidnya waktu itu. Tapi karena mikirnya mungkin baru pertama kali haid jadi wajar gitu haidnya banyak. Tapi ternyata setelah waktu berlalu tahun demi tahun, si haid ini nggak kunjung mereda. Artinya nggak kunjung mereda itu nggak layaknya seperti anak-anak remaja yang lain yang haidnya ya cuma perlu 1 atau 2 pembalut per hari. Kalau aku tuh pada saat aku SMP itu haid aku selalu setiap hari itu menghabiskan 1 pak pembalut gitu. Nah dari situ mamaku tuh concern banget untuk masalah itu. Jadi setiap kali aku haid zaman aku SMP itu aku selalu dibawa ke dokter. Memang pada saat itu dokternya itu dokter umum, teman-teman. Sampai-sampai pas aku SMP itu sebagian teman laki-laki aku tuh selalu ngatain aku kayak mayat hidup gitu, karena aku memang pucat banget, cenderung pucat orangnya. Mungkin kalau teman-teman ada teman-teman SMP aku yang lihat atau SMA aku, mungkin mereka akan tahu kalau aku tuh dulu gimana kulit aku tuh bener-bener kayak pucat banget dulu. Nah dari situ hampir setiap bulannya mamaku selalu ngajakin aku ke dokter setiap kali aku menstruasi. Walaupun memang cuma dikasih obat penambah darah. Nah pas aku SMA itu haidnya tambah deras banget. Itu baru ke salah satu rumah sakit swasta di Depok, ke dokter kandungan. Biasanya aku tuh paling nggak suka diajakin ke dokter kandungan tuh karena apa? Karena nanti aku disuruh minum aqua nih, kayak ini aqua 2 liter suruh dihabisin. Itu tuh kayak rasanya kayak apa ya, nggak enak banget deh. Paling males deh aku diajakin ke dokter kandungan pada zaman dahulu kala, karena disuruh minum banyak dulu baru nanti kita USG gitu. Itu setiap haid biasanya kayak gitu. Dan titik terangnya pada saat itu aku kata dokter ini gangguan hormon gitu. Gangguan hormonnya nanti insyaallah usia segini gitu, dokter ngasih taunya kayak gitu, usia 18 tahunan ini bisa normal sih bu gitu. Aku juga nggak tahu atas dasar apa dokter mengatakan hal seperti itu, tapi setelah aku lulus SMA memang betul haid aku tuh normal, nggak nyeri, nggak banyak, biasa aja gitu. Nah setelah aku hampir lulus kuliah, usia aku lulus kuliah kayaknya 23-an teman-teman. Saat aku lulus kuliah itu mau lulus kuliah, belum lulus saat itu gangguan haidnya mulai timbul lagi, dan itu disertai dengan nyeri. Jadi haid yang deres banget ditambah nyeri, tapi nyerinya pun pada saat itu masih bisa ditoleransi gitu, masih bisa aktivitas, cuman memang jadi banyak lagi aja gitu. Nah dari 23 itu sampai lulus kuliah aku nggak kontrol ke dokter obgyn lagi, nggak ke dokter kandungan. Aku nikah umur 25 tahun. Pas nikah 2 atau 3 bulan setelah aku menikah baru aku kontrol ke dokter spesialis kandungan, karena kebetulan di tempat aku kerja ada dokter spesialis kandungan. Jadi pada saat itu aku memeriksakan diri dan baru ketahuan lah kalau si dokter bilang, kebetulan dokter yang udah almarhum sekarang, beliau bilang wah ada kistanya nih gitu. Kistanya nggak terlalu besar, 4 cm pada saat itu. Karena pada saat itu aku baru menikah, beberapa bulan menikah, dokter menawarkan mau program hamil dulu apa gimana nih. Ya pada saat itu jelas ditawarin mau program hamil, kita milihnya program hamil dulu.
aku dikasih obat penyubur dalam waktu hitungan beberapa bulan. Bukannya telur yang besar, ternyata yang besar adalah si kistanya tersebut. Jadi dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu udah besar banget, 7 cm kalau nggak salah ya teman-teman bisa lihat di video aku yang sebelumnya. Aku pernah bikin video ini, kalau nggak salah 7 cm, aku juga udah lupa pada saat itu. Lalu karena di bulan September itu udah makin besar, dan saat aku kontrol ke salah satu rumah sakit besar di daerah Jakarta Timur, dinyatakan harus operasi. Ya udah, akhirnya aku melakukan operasi pertama di bulan September. Ternyata setelah aku operasi, kistanya itu sudah terpuntir teman-teman, sudah pecah, dan aku juga nggak ngerasain kalau ternyata kistanya itu sudah pecah. Kata dokter padahal kalau misalnya pecah itu akan mengalami rasa nyeri yang hebat, tapi aku gak ngerasain rasa nyeri yang hebat itu. Lalu 1 bulan pasca aku operasi, aku kontrol, ini cerita singkatnya aja ya, aku kontrol ternyata masih ada gitu. Padahal saat operasi yang tadi itu aku dilakukan kistektomi, reseksi adenomiosis, hidrotubasi gitu. Ternyata masih ada. Sebulan kemudian aku shock, aku nggak pernah periksa dari situ, nggak pernah periksa. Nah lanjut tahun 2017 karena rasa yang tidak nyaman, karena rasa nyeri itu mengganggunya tuh bener-bener kualitas hidupnya terganggu banget. Jadi kalau teman-teman saat ini banyak yang ngeluh masih ngerasain nyeri, aku udah paham banget deh. Rasa nyeri itu bener-bener melumpuhkan segala aktivitas kita, mood kita. Jadi kualitas hidup kita tuh bener-bener terpuruk gara-gara si endometriosis atau adenomiosis tadi. Nah tanggal 29 September 2017 aku melakukan laparoskopi yang kedua di rumah sakit di daerah Jakarta Timur. Nah dari situ cobaan makin berat kalau menurut aku, karena setelah 2 kali operasi itu tidak kunjung mendapatkan kesembuhan yang aku dambakan gitu. Jadi karena ngerasa tidak setelah operasi yang kedua nanti akan mengalami kesembuhan, ternyata itu jauh dari bayangan. Setelah melakukan 2 kali operasi pun tidak ada secerca harapan yang aku inginkan gitu. Nyerinya makin parah, terus gangguan reproduksinya makin parah, gangguan kesuburannya tuh makin parah, karena si cadangan telur aku ini setelah operasi yang kedua itu benar-benar hancur banget, 0,75 pada saat itu AMH-nya, jauh dari kata normal. Jadi aku seperti orang yang sudah mau menopause, itu benar-benar di situ tuh kayak hancur perasaannya. Sampai pandemi COVID-19 itu aku masih bolak-balik ke dokter, menghabiskan uang yang bagi aku bukan cuma sedikit, menghabiskan segala tabungan, menghabiskan tenaga segala macam, tapi ternyata tidak ada titik harapan yang ketemu gitu, yang terpenuhi oleh aku. Akhirnya di situ aku pas pandemi itu tahun 2020 sampai 2021, akhirnya 2021 Januari itu aku mulai kayaknya aku nggak bisa kayak gini terus gitu, harus berapa kali aku operasi. Dan sedangkan operasi bagi wanita itu sesungguhnya baiknya dilakukan cuma 1 kali, karena dia akan menghabiskan cadangan telur. Setelah itu aku coba rubah, jangan egois deh, aku harus rubah pola hidup aku. Nah dari situ pelan-pelan walaupun sampai dengan saat ini masih proses belajar, tapi aku pelan-pelan banget melepaskan diri dari segala ketergantungan makanan atau pola hidup yang buruk. Jadi yang tadinya aku malas olahraga, aku paksain, bukan karena aku giat bersemangat untuk olahraga, enggak, tapi aku paksain aku harus olahraga. Yang tadinya aku suka banget misalkan makan mie instan, kalau nggak terpaksa banget, kalau nggak disuguhin orang atau kalau nggak apa, itu dengan sendirinya udah sadar diri, walaupun awal-awalnya ya kayak pengen gitu, tapi lama-lama kayak udah hilang aja sendiri teman-teman. Dan ternyata setelah perubahan pola hidup yang aku jalani itu banyak banget teman-teman, perubahan yang aku alami gitu. Tidak ada lagi gangguan nyeri, tidak ada lagi gangguan mual, tidak ada lagi
perasaan atau apa ya, keterbatasan yang ditimbulkan akibat endometriosis, adenomyosis dan perlengketan yang aku punya, teman-teman. Jadi dari situ aku belajar bukan harus aku apa ya, punya angan-angan sih boleh aja gitu kan, punya harapan untuk sembuh dari adenomyosis, endometriosis dan perlengketan boleh aja, tapi kalau menurut aku poin penting yang harus aku gapai itu adalah gimana caranya aku terlepas dari keluhan-keluhan yang ditimbulkan si endo, adeno, dan perlengketan tersebut. Contohnya gangguan kesuburan, rasa nyeri, rasa ketidaknyamanan, itu gimana caranya kita bisa lepas. Dan alhamdulillah hari ini atau setahun belakangan ini aku tidak lagi, atau sudah mulai sangat amat berkurang keluhan-keluhan yang aku rasain gitu, teman-teman, untuk yang nanya. Nah, kayaknya cuma itu yang bisa aku bagiin siang ini, teman-teman. Udah mau jam 1, udah harus aku kerja lagi. Nah, segitu aja, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.